bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, dipanggil untuk melayani, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 19 ayat 17 sampai 28. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR, yang saat ini bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR yang saat ini bertugas di komunitas Kalikasa Lembata. Mari kita awali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, sahabat dan teladan kami ingin melayani Engkau dengan segenap hati, sebab Engkau sendiri telah menjadi pelayan bagi kami dengan mengorbankan nyawa-Mu. Bantulah kami dengan kuasa-Mu, agar sanggup memberikan diri kami untuk pelayanan kepada banyak orang. Semoga karya-karya pelayanan yang kami lakukan menjadi baik, agar semua orang menyadari dan mengakui bahwa Engkau sungguh hadir dan berkarya dalam diri kami. Dengan demikian, nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi ini. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 17 sampai 28. Orang muda yang kaya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus,
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta, serta menghakimi ke-12 suku Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberi kita nasihat untuk melayani. Melayani adalah sebuah aktivitas yang dilakukan bagi orang lain. Dalam sebuah pelayanan, terdapat beberapa hal yang harus dikorbankan atau yang diberikan, yakni waktu, tenaga, suara, bahkan materi. Yesus sendiri telah menjadi contoh bagaimana hidupnya dipersembahkan untuk melayani. Ia memberikan dirinya, tenaga, waktu, untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, sambil mengunjungi orang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga mengunjungi rumah orang pendosa, makan bersama dengan kaum pendosa, dan lain sebagainya. Semuanya ia lakukan tanpa mengharapkan upah atau balasan dari orang yang ia layani. Ia melakukannya tanpa mengenal lelah dan juga tanpa membeda-bedakan. Kematiannya disalib menjadi bukti yang nyata dari pemberian diri atau pelayanan yang total agar banyak orang diselamatkan dan menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sudah lebih dahulu menjadi pelayan kita, maka Ia memerintahkan kepada kita untuk saling melayani. Sebab dengan sebuah pelayanan kita menjadi besar. Sebuah rumah makan akan menjadi terkenal dan menjadi besar apabila pelayanannya sangat baik, entah dalam bentuk keramahan dalam menyambut tamu yang datang, atau pelayanan dalam bentuk kebersihan dan juga keindahan.
ataupun juga pelayanan dalam penyajian makanan yang sehat dan lezat. Semuanya itu akan terjadi apabila orang-orang yang bekerja dengan tulus, ikhlas, dan gembira dalam memberikan waktu dan tenaganya. Demikian halnya dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin akan sangat disayang dan disanjung ketika ia sungguh memberi diri pada pelayanan untuk kepentingan dan kesejahteraan banyak orang. Begitu pula sebaliknya. Sehingga itulah yang dimaksud dengan jika kita ingin menjadi besar, hendaklah kita menjadi pelayan. Para saudara yang terkasih, menjadi pelayan berarti kita memberi diri kita bagi orang lain dengan maksud agar orang yang kita layani mendapatkan kepuasan atau kegembiraan. Memberi diri merupakan sebuah usaha agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati dengan kebahagiaan karena kita dapat memberi kebaikan-kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kita dapat belajar dari seorang pelayan atau toko Indomaret atau para pelayan di kafe atau rumah makan. Kita dapat menyaksikan bagaimana para pelayan tersebut memberi diri untuk melayani pelanggannya. Para pelayan ini selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para pelanggan atau siapa saja yang datang. Dimulai dari hal-hal yang kecil, menyapa, memberikan senyum, sikap ramah bagi para pelanggan. Dan juga sabar ketika pengunjungnya banyak menuntut. Mereka senantiasa mengutamakan keramahan agar para pelayannya puas. Kiranya Tuhan memampukan kita dengan rahmat-Nya agar kita pun mampu memberi diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah di mana saja, semoga mereka senantiasa dianugerahi ketulusan dan kebijaksanaan serta sikap berkorban dalam melayani untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih, dan semoga mereka dipulihkan dari sakit yang diderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, ya Tuhan, semoga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau khususkan untuk menjalankan karya pelayanan yang telah Engkau mulai. Berkatilah jerih lelah mereka dalam usaha mencari jiwa-jiwa yang hilang, serta kuatkanlah mereka bila mengalami tantangan dan kesulitan, serta hiburlah mereka bila pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, mari kita satukan semuanya dengan doa Agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.